Assalamualaikum, balik lagi bersama gue Aldi. Selamat pagi, siang, sore, ataupun malam. Gimana kabarnya teman-teman? Sehat-sehat aja nggak? Nah, jadi langsung ke pembahasan utama aja ya. Ini sesuai janji gue akan update 3 bulanan iPhone ini. Ya, ini tepatnya udah 4 bulan sih. Seperti yang gue bilang kemarin, apa namanya, emailnya ini udah kena blok. Tapi kalau kalian lihat di sini, lah, katanya kena blok. Kok bisa all provider? Kok bisa muncul sinyal bang? Bisa, tapi nggak all provider. Jadinya itu limited provider. Ini kenapa ya si XS Max ini lensanya kadang nggak fokus ya? Ya pokoknya gitulah. Jadi untuk email keblok ini, kalau misalkan kemarin kan ada yang komen kayak misal kalau kalian beli iPhone Inter pasti email kalian keblok. Ada benernya dan ada enggaknya. Benernya kalau kalian beli sekarang, terlebih lagi lewat marketplace ya, udah pasti kena blok. Itu cocok buat jadi device kedua. Kalau jadi device utama ya pinter-pinter milih lah dari usernya langsung, kayak misalkan dari Facebook Marketplace atau OLX. Kalian bisa carilah di daerah-daerah kalian dan minta kayak kalau kalian beli itu beli dari kapan, kalian tanya kronologinya apa, pernah keblokir email atau enggak, karena memang ada iPhone Inter yang pernah keblokir terus tiba-tiba bisa all provider lagi, itu ada. Makanya kayak email keblokir ini sebenarnya untung-untungan sih. Jadi bisa jadi limited provider tertentu atau enggak tetap all operator tapi dalam waktu yang lama. Jadi emang ada beberapa kasusnya. Ada beberapa kasusnya itu iPhone Inter, apa sih namanya, nggak bisa pakai kartu apapun selama berbulan-bulan, tapi tiba-tiba pas bisa lagi itu jadi all provider lagi. Itu ada kasus kayak gitu cuy. Makanya kayak ini tuh sebenarnya gacha ya, nggak iPhone doang sih, Android juga termasuk, dan Google Pixel paling banyak kalau kalian nyari-nyari di Facebook ya. Nih, ini kalau kalian lihat, ini itu bisa provider tree. Dan ini tadinya nggak muncul, jadi kayak harus gua pakein ini kan, ritual. Ritualnya apa? Spam mode pesawat, dan itu ya nggak bentar juga. Kadang bisa, kadang nggak. Nah, ini kalau gua ada sampel nih. Ini kan sinyalnya udah nggak ada karena gue cabut. Ini kartu tri. Kalian bisa lihat. Aduh, buram lagi. Sorry ya. Apa gue ganti jadi iPhone yang lain ya? Ini kelihatan nggak sih? Ke ininya nggak kelihatan ya, jadi buram ya. Ini kalau kalian bisa lihat nih, ini tuh kartu tri. Ini kartu tri gue singkirin dulu. Ini yang lagi dipakai, ada paketnya soalnya. Ini Indosat, ini Axis atau Excel gue lupa. Ini itu ada Telkomsel. Ini kartu tri lagi. Ini kartu, ini Axis atau Telkomsel gue lupa karena gue punya keduanya. Dan ini adalah kartu AS ya, AS ini kalau nggak salah deh. Tapi Telkomsel juga, gue lupa lah pokoknya waktu itu kartunya AS kalau nggak salah deh. Jadi dari semua kartu yang udah gue cobain ini ada 3 ya. Telkomsel itu udah pasti jarang banget dapat kasus di mana HP yang udah keblok bisa Telkomsel. Kalau XL itu masih ada, karena memang nggak gue doang, banyak di luar sana yang udah keblok tapi bisa pakai XL. Jadi tuh di sini gini ya, XL, Tri, sama Smart Friend. Dan kalau kalian bisa XL pasti bisa Axis, kalau bisa Tri pasti bisa Indosat. Nah, makanya di luar sana tuh banyak banget yang kalau udah keblokir tapi bisa lagi itu pasti nggak jauh-jauh dari XL, Tri, sama apa namanya, Smart Friend. Nah, kebenaran kasusnya di HP iPhone 11 ini, gue belum nyoba Smart Friend sih karena memang gue belum beli. Jadi yang bisa di sini itu Indosat sama Tri. Kalau gue pasang Axis lah ya, contohnya lah. Ini pasti nggak keluar. Dan kalau kalian nonton video gue nanti nextnya gue upload contoh HP Inter yang nggak apa namanya, ada HP Inter yang belum pernah colok kartu, dia tuh ntar nongol dulu sinyalnya meskipun emailnya keblok nih, nongol dulu pakai simpati tapi habis itu hilang lagi, tuh ada kayak gitu. Nggak ada kan, mau gua spam mode pesawat berkali-kali pun ini nggak bakal muncul. Jadi tuh gini nih, mencari nanti tidak ada apa, tidak ada jaringan, itu keblok.
Ini udah pakai XL atau Axis, gue kurang tahu, tidak ada layanan, berarti nggak bisa ya. Sebenarnya sih bisa-bisa aja ya. Tapi banyak yang perlu dilakuin dan kita nggak tahu itu beneran bisa apa enggak, karena dibilang kayak ngegacha aja sih, konyol sih jatuhnya, kayak kalian harus update iOS atau colok pasang terus-terusan. Itu tuh lama dan emang agak PR juga, tapi kadang ada yang bisa. Makanya kayak gue pernah nyoba ikutin caranya dan akhirnya ya worth it, apa work aja kok jadi worth it. Ini lagi. Ini Telkomsel. Ini Telkomsel. Nggak bisa. Tadi kan pakai Telkomsel kan. Tiba-tiba emailnya keblok abis sholat Idul Adha. Inget banget gue. Tiba-tiba sinyalnya nggak ada. Terus waktu itu gue pasang kartu Tri XL itu nggak bisa. Karena ada orang-orang yang bilang bisa pakai Indosat. Gue coba. Dan itu masih nggak bisa. Gue spam mode pesawat apa segala macem. Akhirnya bisa. Sebenarnya ada trik ininya lah ya. Tapi kalian coba cari sendiri dulu, ntar kalau emang banyak yang komen pengen tahu atau memang gak dapet gue kasih tahu. Cuman emang ini limited provider ya, jadi nggak semuanya bisa digunain. Nih kayak Indosat deh. Tadi kan kartu Tri muncul ya sinyalnya ya. Nih Indosat nih. Indosat pasti ada karena Indosat masih satu sama Tri. Cuman memang harus spam dulu. Kita lihat ya, ini Indosat. Indosat harusnya bisa, karena Tri bisa. Kalau nggak bisa agak lucu juga sih. Tapi bisa harusnya. Tidak ada layanan. Ya, sabar. Harusnya bisa. Ini kalau nggak bisa sebentar. Harusnya bisa sih. Gua pause dulu paling videonya. Karena memang ya spam-spam udah pesawatnya agak lama juga, agak bete. Oke, bentar ya. Gua coba ini dulu ritual sebentar. Oke, teman-teman di sini bisa. Ini kartu Tri masih pada tempatnya ya. Ini baru nongol sinyalnya. Indosat Oredo. Memang agak lama tadi nyepam mode pesawatnya, tapi bisa. Dan yang udah gue coba juga lama itu XL, Axis atau Telkomsel ini nggak bisa sih. Gue nggak tahu ya. Jadi mungkin di device kalian bisa, itu cukup beruntung karena memang untuk spam mode pesawat ini tuh untung-untungan. Jadi kayak mungkin di kayak kalian punya iPhone atau Android, dicoba pakai Telkomsel tiba-tiba muncul, itu beruntung sih. Ya kayak gini lah ya contohnya. Sesimpel itu buat nongolin si kartu. Tapi yang bisa gue jamin sih, gue nggak jamin juga sih ya, untung-untungan juga. Jadi kayak ya kalau kalian bisa pakai Tri atau Telkom apa atau Indosat itu untung, bisa smartphone-nya syukur, yang penting kan bisa internetan lah ya. Ya sebenarnya nggak begitu ini sih kalau yang jadi second option lah ya, HP Inter mau itu iPhone atau Android, mau Tri langsung muncul karena memang ini kayaknya masuknya Tri atau emang Tri lagi buka buat apa, nggak ada pembatasan atau apa, gue juga nggak tahu lah ya. Paling itu sih. Jadi ya ini cuma bisa jadi Tri Indosat. Dan emang kemarin kalau misalkan belum gue jual itu gue ada eh, pernah keblok, tapi bisa lagi. Gue pernah keblok, iya penggunanya cewek dan dia pernah bikin postingan emailnya keblok. Tapi tiba-tiba bisa, dan HP-nya emang udah ada 2 tahunan lah. Gue pernah ngeliat struknya. Maksudnya gue dapat si invoice-nya dan gue jual lagi. Karena waktu itu gue kepikiran buat ngeganti HP XS Max gue ya, beneran. Akhirnya sekarang masuk ke iPhone 14 Pro Max. Dan videonya udah ada harusnya. Jadi gue mau ganti si XS Max gue. Ini juga all provider ya, meskipun Inter. Akhirnya gue ganti ke si 14 Pro Max, oke. Ini 14 Pro Max. Kurang lebih gitulah. Makanya kenapa kemarin gue nyari HP Inter. Bosan aja ya, makanya gue mau ganti. Dan ini sesuai pembuktian aja masih bisa, tapi emang jadi terbatas. Jadi buat kalian yang bilang kayak email bakal keblok, itu benar. Kalau misalkan nggak bisa semua kartu, itu salah. Karena ya limited provider, untung-untungan juga sih.
Paling gitu ya, sekedar saran dari gue kalau misalkan beli iPhone, apalagi dari marketplace, kalau emang buat HP kedua carilah WiFi only. Tapi bukan SIM lock ya. Soalnya kalau misal kalian beli alsim pun 3 bulan pasti keblok karena itu email turis. Dan jangan percaya kalau ada yang bilang unblock provider tertentu. Itu jujur buat gue ya, gue agak bingung sih. Karena memang kalau pakai email turis itu harusnya bisa semua. 3 bulanan ya, maksudnya email 3 bulanan itu harusnya bisa semua, itu mau kartu apapun ya kan selama 3 bulan gitu kan. Terbatas kalau cuman al provider tertentu gue kurang tahu, tapi memang itu ada. Gue ngeliat yang jualan tapi gue belum pernah nyoba. Karena menurut gue sayang sih. Karena tujuan beli iPhone Inter ya kita udah paham resikonya lah ya. Jadi kalau keblok ya udah mau ngapain? Namanya udah dibatasin aksesnya. Paling gitu aja. Nih saran ya. Tadi gue lupa nyebutin, beli jangan dari marketplace. Kalau dari marketplace belilah WiFi only, tapi jangan SIM lock juga. Karena suatu saat entah itu kalian mau hidupin apa namanya emailnya atau nggak kalian jual lagi, nggak begitu jatuh banget kayak SIM lock. Dan kalau masalah terkait daftar ke bea cukai itu cukup murah. Kalau kalian memang mau, kalian kan tinggal bikin paspor aja terus terbang ke Singapura, itu murah 600.000. Tapi kalau misalkan mau just tip itu adalah beberapa, kemarin gue udah nanya, itu kena sekitar 1,4 belum termasuk pajak. Jadi kalau misalkan kalian nitip iPhone 11, ini kalian bayar 1,4 jasa orang tersebut, dan pajaknya misalnya 200 ya udah jadinya 1,6 kurang lebih gitu. Kalau just tip email, tapi kalian harus sabar nunggunya karena memang cukup lama prosesnya. Tapi habis itu jadilah iPhone resmi. Jadi mau itu iPhone bea cukai, mau whitelist, meskipun Inter, karena emailnya udah kedaftar itu tetap resmi ya masuknya ya. Makanya gue agak kesel kemarin maklar bilang Inter ya Inter, nggak gitu. Kalau udah kedaftar ya jadi resmi lah. Karena ngebedain iPhone resmi sama Inter cuman masalah sinyal doang. Untuk komponen kan sama semua, paling regionnya aja lah yang beda ya. Pembuatannya di mana. Oke, ini udah gue masukin kartunya. Paling segitu aja dari gue. Apa sih namanya, untuk updatean si iPhone 11 ini, emailnya udah keblok, tapi sekarang cuma bisa jadi Tri atau Indosat only. Kalau kalian memang bisa pakai Tri atau Indosat only itu cukup beruntung. Kalau misalkan bisa pakai Telkomsel itu lebih beruntung lagi. Ya balik lagi lah ya. Kalau udah keblok gini. Dan ini nggak ngejamin ini bakalan bisa Tri terus. Kita nggak tahu, mungkin 4 bulan atau 5 bulan ke depan tiba-tiba Tri udah nggak bisa. Bisanya ke smartphone atau apa kita nggak tahu. Jadi kayak kalau pakai iPhone Intra kayak gini. Cuma cukup beruntung ya yang pakai iPhone Inter kartu utamanya Tri atau Telkomsel untuk m-banking, karena kemungkinan besarnya ya 50-50 masih bisa dibanding kayak Telkomsel lah. Kalau Telkomsel Excel itu udah susah sih. Mau nggak mau nembak email. Oke, paling gitu aja. Kalau kalian mau minta saran lagi bisa, atau enggak next video gue juga mau buat soal iPhone 14 Pro Max itu. Itu gue beli email udah keblok ya cuy. Jangan salah, karena kartu utama gue Tri, ya gue beli aja iPhone yang memang keblok tapi Telkomsel muncul. Lucu nggak? Lucu. Ada nanti videonya. Sumpah gue nggak bohong, itu gue aja di situ ketawa ngakak meskipun sinyalnya hilang-hilangan tapi muncul. Paling gitu sih. Oke, sekian video dari gue. Kalau misalkan ada salah kata atau nggak jelas, gue mohon maaf ya. Koreksi aja di komen, nanti gue jawab. Kalau sebisa mungkin gue jawab pakai video lah. Oke, paling gitu aja guys. Terima kasih buat yang udah nonton. Assalamualaikum, sampai jumpa di lain kesempatan.